Pernah nggak sih lu merasa pengeluaran lu selalu aja lebih besar daripada pemasukan? Gaji bulan ini habis cuma buat beli barang yang nggak terlalu penting. Nah, gimana kalau gue bilang ada cara buat dompet lu lebih tebal tanpa harus kerja lebih keras? Semua itu bisa tercapai dengan gaya hidup minimalis, bro. Bukan cuma soal ngurangin barang, tapi lebih ke ngatur uang dan hidup dengan bijak. Penasaran gimana caranya? Mari kita bahas. Jadi gini, salah satu alasan kenapa banyak orang merasa dompet mereka selalu tipis, walaupun udah kerja keras tiap bulan, ya karena pengelolaan pengeluaran yang berantakan. Ini sering banget kejadian, apalagi kalau lu sering beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, atau malah cuma buat nyenengin diri sendiri, sementara kondisi keuangan nggak mendukung. Nah, makanya penting banget buat bisa mengelola pengeluaran dengan bijak, supaya lu bisa lebih hemat dan dompet lo lebih tebal. 1. Tentuin prioritas pengeluaran. Salah satu cara pertama buat mengelola pengeluaran adalah dengan nentuin mana yang jadi prioritas. Jadi, lu harus pinter-pinter bedain mana yang bener-bener lu butuhin dan mana yang cuman pengen aja. Contoh, beli gadget baru misalnya. Padahal gadget yang lama masih bisa dipakai dengan baik. Kalau lu bisa nahan diri buat nggak selalu ikut tren atau beli barang yang nggak terlalu penting, lu bisa lebih hemat banyak. Lu juga bisa mulai bikin daftar pengeluaran tiap bulan. Ini penting banget, karena dengan nge-track pengeluaran, lu jadi bisa lihat kemana aja uang lu pergi. Setiap bulan, coba deh lu lihat lagi dan evaluasi. Apakah lu beli barang yang sebenarnya nggak perlu, atau boros di hal-hal kecil? Misalnya, kopi tiap hari di kafe mahal, atau makan di luar terus tanpa masak di rumah. Hal-hal kayak gini lama-lama bisa bikin lu kehilangan banyak uang tanpa sadar. 2. Hindari pembelian impulsif. Lu pasti pernah kan? Lagi jalan-jalan atau online shopping, terus nemu barang diskon gede dan tiba-tiba beli aja tanpa pikir panjang. Itu namanya pembelian impulsif. Biasanya lu beli barang karena godaan diskon atau karena pengen nyamain diri sama orang lain yang punya barang serupa. Tapi hasilnya, barang tersebut cuma numpuk dan nggak terpakai lama. Coba deh, mulai latihan untuk nahan diri. Kalau lu lagi ada godaan beli barang, tunda dulu 24 jam sebelum beli. Ini bisa membantu lu berpikir ulang, apakah barang tersebut beneran lu butuhin atau cuma karena keinginan sesaat. Dengan cara ini, lu bisa lebih bijak dalam pengeluaran dan gak gampang kebobolan sama penawaran-penawaran yang nggak penting. 3. Belanja dengan daftar dan anggaran. Salah satu trik buat ngelola pengeluaran adalah dengan bikin anggaran bulanan. Jadi lu tentuin dulu, bulan ini lu mau ngeluarin uang berapa untuk kebutuhan pokok, makan, transportasi, dan hiburan. Setelah itu, lu bikin daftar belanjaan supaya lu nggak kebablasan belanja barang yang nggak ada di daftar. Misalnya, lu lagi belanja kebutuhan rumah tangga. Sebelum pergi ke supermarket, lu buat daftar belanjaan dulu, dan pastiin hanya beli barang yang ada di daftar. Hal-hal yang nggak masuk dalam daftar, itu bisa lu tahan dulu, atau bahkan nggak usah dibeli sama sekali. Ini bisa ngebantu lu untuk belanja dengan lebih terkendali dan nggak boros. 4. Manfaatkan diskon dan promo dengan bijak. Gue tahu banget, diskon itu menggoda banget. Tapi jangan sampai diskon bikin lu belanja barang yang sebenarnya nggak perlu. Misalnya, beli baju diskon, padahal baju yang lu punya masih banyak dan masih layak dipakai. Itu justru bikin lu boros. Sebenarnya, diskon itu bisa dimanfaatin untuk beli barang yang bener-bener lu butuhin. Misalnya barang-barang yang harganya biasanya mahal. Tapi tetap, lo harus punya kontrol diri. Jangan sampai gara-gara diskon lo jadi beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Belanja dengan bijak itu penting, supaya diskon yang lo dapetin nggak justru bikin lo keluarin uang lebih banyak. 5. Gaya hidup sederhana dan hemat. Sekarang, banyak banget orang yang lebih seneng hidup dengan gaya hidup yang simple dan sederhana. Mereka nggak terlalu terpengaruh sama tren atau barang-barang mewah yang sering dipamerin di media sosial. Hidup minimalis bisa jadi salah satu solusi buat lo yang mau lebih hemat. Lo bisa mulai dengan mengurangi barang-barang yang nggak terlalu penting atau yang cuma numpuk di rumah. Barang yang jarang dipakai lebih baik disumbangin atau dijual aja supaya nggak mubazir. Juga, cobalah buat lebih sering masak di rumah daripada makan di luar. Ini jelas bisa ngebantu lo hemat lebih banyak. Lo bisa beli bahan makanan dalam jumlah yang cukup untuk seminggu, jadi lebih hemat dibandingkan harus beli makan di luar terus. 6. Investasi pada hal-hal yang bernilai jangka panjang. Mengelola pengeluaran juga berarti lo harus bisa mikir jangka panjang. Misalnya, daripada lo terus-terusan beli barang-barang yang cuma senang-senang sementara,
coba deh mulai investasi di hal-hal yang bisa nambahin nilai hidup lo dalam jangka panjang, seperti pendidikan atau keterampilan baru. Ini akan ngebantu lo buat lebih produktif, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan lo di masa depan. Selain itu, kalau lo bisa mulai investasi di produk finansial seperti saham atau reksadana, itu bisa ngebantu keuangan lo berkembang. Walaupun nggak langsung kaya mendadak, tapi kalau rutin dan konsisten, hasilnya bisa besar dalam jangka panjang. Pokoknya intinya adalah, dengan mengelola pengeluaran dengan lebih bijak, lo bisa ngerasain dampak positifnya dalam jangka panjang. Lo nggak cuma bisa lebih hemat, tapi juga bisa mulai ngebangun kebiasaan keuangan yang sehat. Jadi, mulai sekarang coba deh nerapin beberapa cara tadi, dan lihat bagaimana dompet lo makin tebel tanpa harus ngorbanin gaya hidup lo. Kita sering banget terjebak dalam mindset lebih banyak lebih baik kan? Apalagi kalau lagi ngeliat promo-promo atau diskon besar, kita langsung tergoda buat beli lebih banyak barang. Padahal, lo harus tahu nih, beli banyak barang nggak berarti lo dapet nilai lebih, malah bisa jadi bikin lo boros. Sebaliknya, memilih kualitas daripada kuantitas itu justru lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Yuk, kita bahas lebih dalam gimana cara memilih kualitas yang bakal lebih bermanfaat buat hidup lo. 1. Investasi jangka panjang. Pernah nggak sih lo beli barang murah, terus beberapa bulan kemudian barang itu rusak atau kualitasnya nggak sebaik yang lo harapkan? Nah, itu sebabnya mengapa beli barang dengan kualitas tinggi, meskipun lebih mahal di awal, bisa jadi lebih hemat dalam jangka panjang. Contohnya, beli sepatu. Lo bisa beli sepatu yang harganya murah, tapi sebulan kemudian udah mulai rusak atau solnya lepas. Jadi lo harus beli lagi. Dibandingin dengan beli sepatu yang kualitasnya bagus, meskipun harga awalnya lebih mahal, tapi sepatu itu bisa tahan bertahun-tahun. Jadi dalam jangka panjang, lo malah ngeluarin uang lebih sedikit. Kalau lo beli barang berkualitas, lo juga nggak perlu repot ngeluarin duit buat ganti barang yang rusak terus-menerus. Itu namanya investasi, bro. 2. Mengurangi pembelian impulsif. Salah satu alasan kenapa kita sering beli barang yang nggak dibutuhkan adalah karena diskon atau promosi yang menggoda. Lu pasti sering kan, lagi jalan-jalan atau belanja online, terus nemu barang yang lagi diskon gede banget, dan akhirnya lu beli aja. Padahal, kadang barang itu nggak bener-bener lu butuhin, cuman karena diskon aja lu langsung tergoda. Nah, kalau lu memilih untuk fokus beli barang yang berkualitas, lu akan lebih mikir 2 kali sebelum beli. Bukan berarti lu nggak boleh beli barang diskon, tapi lu harus bijak. Lu harus tanya ke diri sendiri, apakah barang ini beneran berguna buat gue? Atau apakah barang ini kualitasnya baik dan bakal bertahan lama? Dengan cara ini, lu nggak gampang beli barang yang nggak penting dan pengeluaran lu bisa lebih terkontrol. 3. Fokus pada pengalaman, bukan barang. Kualitas nggak cuma tentang barang fisik, tapi juga pengalaman. Lu nggak perlu beli banyak barang atau terus-terusan ngoleksi barang-barang baru buat ngerasain kebahagiaan. Coba deh fokus pada pengalaman yang lebih berarti. Misalnya, daripada beli gadget baru atau pakaian yang nggak terlalu lo butuhin, lebih baik lo alokasikan uang buat traveling atau belajar hal baru yang bisa nambahin skill lo. Pengalaman-pengalaman ini jauh lebih berharga daripada beli barang yang cuma sebentar senang-senang. Contohnya, lo bisa memutuskan untuk pergi liburan ke tempat yang lo pengen banget, meskipun harus menghemat uang beberapa bulan sebelumnya. Daripada beli barang-barang yang nggak lo pakai, uang itu lebih baik lo pakai buat pengalaman yang bakal lo inget sepanjang hidup. Pengalaman itu nggak akan rusak atau kehilangan nilai seperti barang. Dan itu bakal memberi lo kepuasan yang lebih dalam. 4. Barang berkualitas. Itu lebih ramah lingkungan. Satu lagi hal penting yang perlu lo pikirin. Barang yang berkualitas itu juga lebih ramah lingkungan. Ketika lo beli barang murah yang kualitasnya rendah, itu berarti barang tersebut punya kemungkinan besar untuk rusak cepat. Dan akhirnya bakal berakhir di tempat sampah. Sementara itu, barang yang kualitasnya bagus biasanya tahan lama, jadi lo nggak perlu sering-sering beli yang baru, dan itu artinya lo udah bantu mengurangi sampah. Contohnya, beli tas yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Meskipun harganya lebih mahal, bisa jadi pilihan yang lebih baik, karena tas itu akan bertahan lebih lama. Daripada beli tas murah yang mungkin cuma bisa dipakai beberapa bulan, akhirnya lo harus buang dan beli yang baru. Jadi, lo nggak cuma hemat uang, tapi juga ikut berkontribusi buat kelestarian lingkungan. 5. Kualitas meningkatkan pengalaman lo. Pernah nggak lo ngerasain beli barang yang kelihatannya murah tapi pas dipakai kok malah bikin nggak nyaman? Misalnya, beli baju dengan bahan yang nggak enak dipakai,
atau beli alat elektronik yang cepat rusak. Barang-barang kayak gini, meskipun murah di awal, justru bisa bikin lu merasa nggak puas dan ngeluarin uang lebih buat ganti barang yang baru. Sedangkan, kalau lu beli barang dengan kualitas bagus, biasanya lu bakal merasa puas dan nyaman. Lu bisa pakai barang itu dalam jangka panjang tanpa masalah. Misalnya, beli kaos dengan bahan yang bagus, lu bisa pakai tiap hari dan tetap nyaman. Atau beli perangkat elektronik yang awet, lu nggak perlu khawatir rusak dalam waktu dekat. Kualitas ini bikin pengalaman lu lebih baik, dan itu lebih berharga daripada beli barang banyak yang cuma numpuk di rumah. 6. Lebih bijak dalam pengelolaan uang. Pilih kualitas daripada kuantitas juga berarti lu lebih bijak dalam pengelolaan uang. Bukannya beli banyak barang yang nggak penting, lu fokus beli barang yang lebih lama dan punya nilai lebih. Dengan cara ini, lu juga bisa memprioritaskan pengeluaran lo untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kebanyakan belanja yang nggak ngasih value. Misalnya, lu bisa mulai alokasikan uang lo untuk investasi atau nabung daripada selalu ngeluarin duit buat beli barang yang nggak terlalu lu butuhin. Ketika lu membeli barang yang lebih berkualitas, lu sebenarnya sedang mengatur pengeluaran lu supaya lebih efisien dan bermanfaat dalam jangka panjang. Lu bisa menghemat uang dan nggak perlu beli barang terus-menerus karena lu beli yang terbaik di awal. Jadi intinya, memilih kualitas daripada kuantitas, itu bukan cuma soal harga atau seberapa banyak barang yang lu punya, tapi tentang bagaimana lu bisa mengelola uang dengan lebih bijak dan memilih barang yang benar-benar memberikan nilai lebih buat lu dalam jangka panjang. Jadi, daripada beli banyak barang yang nggak penting, mending lu investasi di barang yang berkualitas, yang bisa bertahan lama dan bikin hidup lu lebih nyaman. Lu pasti pernah ngerasa, walaupun kerja keras setiap hari, rasanya pendapatan lo nggak juga naik-naik kan? Salah satu alasan utamanya adalah karena lo sering kebawa arus, ngelakuin hal-hal yang kurang efektif, atau malah membuang waktu di hal-hal yang nggak bener-bener nambahin nilai. Nah, di sini gue mau bahas, gimana cara lo bisa meningkatkan pendapatan dengan fokus pada hal-hal yang bener-bener jadi prioritas lo. 1. Tentukan apa yang paling penting dan prioritaskan. Langkah pertama buat ningkatin pendapatan itu adalah dengan jelas nentuin prioritas lo. Lo harus tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup dan karier lo, dan apa yang bisa lo hilangin atau minimalisir. Kalau lo nggak fokus, lo bakal buang waktu dan energi lo ke hal-hal yang nggak ngasih hasil maksimal. Contohnya gini, lo mungkin kerja full time di kantor, tapi di waktu luang, lo malah nyibukin diri sama hal-hal yang nggak produktif, kayak nonton TV, scroll media sosial tanpa tujuan, atau nongkrong terus. Ini hal-hal yang ngerampas waktu lo yang seharusnya bisa dipakai buat hal-hal yang lebih menguntungkan, kayak nambahin skill atau cari peluang sampingan. Misalnya, lo lagi pengen nambah pendapatan dengan bisnis sampingan. Nah, daripada lo habisin waktu buat hal-hal nggak penting, lebih baik lo manfaatin waktu luang lo buat ngembangin usaha itu, bahkan kalau cuma sejam 2 jam sehari. Fokus ke hal yang benar-benar bisa ningkatin penghasilan lo, dan hindari hal-hal yang cuma ngebuang waktu. 2. Belajar dan kembangkan skill yang bisa nambah pendapatan. Untuk ningkatin pendapatan, lo harus terus belajar dan berkembang. Kalau lo cuma ngandelin skill yang itu-itu aja, ya nggak bakal ada perkembangan. Cobalah untuk belajar skill-skill baru yang relevan dengan pekerjaan atau usaha sampingan lo. Ini bukan cuma buat dapetin gaji lebih tinggi, tapi juga supaya lo bisa kerja lebih efisien dan efektif. Misalnya, lo kerja di bidang digital marketing. Coba deh pelajari lebih dalam tentang search engine optimization, social media ads, atau content creation. Atau, kalau lu punya usaha sendiri, belajar tentang manajemen bisnis atau pemasaran online, bisa bikin usaha lu lebih berkembang. Dengan menambah skill, lu nggak cuma jadi lebih berharga di tempat kerja, tapi lu juga bisa membuka lebih banyak peluang yang bisa nambah pendapatan. Skill itu juga bisa lu pakai buat nambahin penghasilan dari sumber lain, misalnya ngajarin orang lain, jadi freelancer, atau bikin produk digital yang bisa lo jual online. Lo juga bisa manfaatin platform seperti Udemy, Coursera, atau YouTube buat belajar skill baru yang bisa langsung diterapin buat usaha lo. 3. Manfaatkan waktu luang untuk proyek yang menghasilkan. Lo pasti sering dengar kan, kalau waktu itu adalah uang. Nah, kalau lo cuma menghabiskan waktu luang buat hal-hal yang nggak bermanfaat, itu sama aja kayak ngilangin kesempatan buat nambahin penghasilan. Mendingan lo manfaatin waktu luang buat proyek atau kegiatan yang bisa nambahin pendapatan, entah itu lewat usaha sampingan, freelance, atau ngerjain proyek yang ngasih keuntungan jangka panjang. Misalnya, lo bisa mulai bisnis dropshipping, jualan online, atau bahkan coba jadi influencer di media sosial
kalau lu punya audiens yang cukup. Walaupun mulai dari kecil, tapi kalau konsisten dan fokus, lama-lama pendapatan lu bisa berkembang. Waktu luang itu juga bisa lu pakai buat nulis blog, bikin YouTube channel, atau bikin produk digital kayak e-book atau kursus online yang bisa menghasilkan uang terus-menerus. Cobalah untuk lebih cermat dalam melihat waktu luang lo. Setiap waktu yang lo habiskan bisa jadi modal buat proyek baru yang bisa menambah penghasilan. Lo bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak nyisihin waktu seminggu buat ngerjain proyek sampingan yang lo suka, dan lihat hasilnya nanti. 4. Diversifikasi sumber pendapatan lo. Fokus itu penting, tapi jangan lupa juga buat punya beberapa sumber pendapatan. Jangan cuma ngandelin satu gaji aja. Lo bisa mulai dengan cara cari pendapatan tambahan lewat usaha sampingan, investasi, atau jadi freelancer. Misalnya, lo kerja sebagai karyawan di kantor, tapi di luar jam kerja, lo bisa ngambil project freelance di bidang yang lo kuasai, atau mulai jualan online. Ini nggak cuma nambah penghasilan, tapi juga bikin lo lebih aman dari sisi finansial. Kalau satu sumber pendapatan, lo tiba-tiba berhenti atau ada masalah, lo masih punya cadangan yang bisa ngebantu lo bertahan. Dengan diversifikasi pendapatan, lo bisa jadi lebih fleksibel dan nggak tergantung sama satu sumber aja. Misalnya, lo bisa investasi di saham, reksadana, atau properti untuk nambahin penghasilan pasif. Dengan begitu, pendapatan lo bukan cuma dari kerja aktif aja, tapi juga dari hasil investasi yang lo lakukan. 5. Jangan takut mengambil resiko yang terkontrol. Kadang buat ningkatin pendapatan, lo perlu berani ambil resiko. Tapi ingat, resiko yang dimaksud di sini adalah resiko yang terukur dan terkontrol. Jangan asal ambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Resiko itu penting, karena kadang lo nggak bakal dapetin hasil yang maksimal kalau lo nggak berani keluar dari zona nyaman. Misalnya, lo bisa coba investasi di saham atau properti yang meskipun ada resikonya, tapi kalau lo lakukan dengan cara yang tepat dan berdasarkan riset yang baik, hasilnya bisa jauh lebih besar. Atau, lo bisa berani mulai bisnis baru, meskipun itu artinya lo harus keluar modal lebih dulu. Tapi, pastikan lo udah siap dengan strategi dan plan yang jelas, supaya resikonya lebih terkendali. 6. Konsisten dan sabar. Satu hal yang nggak kalah penting dalam meningkatkan pendapatan adalah konsistensi. Banyak orang yang mulai usaha atau investasi, tapi karena hasilnya nggak langsung kelihatan, mereka jadi mudah putus asa. Padahal, hal-hal yang berpotensi nambahin pendapatan lo butuh waktu dan proses. Lo nggak bisa berharap hasil instan, apalagi kalau lo mulai dari nol. Lo harus sabar dan terus konsisten ngerjain apa yang lo pilih, baik itu belajar skill baru, mengembangkan usaha sampingan, atau investasi. Fokus pada proses dan hasil akan datang seiring waktu. Kalau lo udah punya plan yang jelas dan disiplin dalam menjalankannya, lo bakal lihat perubahan yang signifikan dalam pendapatan lo. Intinya, untuk ningkatin pendapatan, lo harus bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan relevan dengan tujuan lo. Kalau lo bisa ngatur prioritas dengan baik, terus belajar dan berkembang, manfaatin waktu luang buat proyek yang menghasilkan, serta punya beberapa sumber pendapatan, lo pasti bisa ningkatin pendapatan lo secara signifikan. Dan yang nggak kalah penting, sabar dan konsisten itu kunci. Jadi, itu dia bro. Dengan gaya hidup minimalis, lo nggak cuma bisa ngurangin pengeluaran, tapi juga bisa lebih fokus buat ningkatin pendapatan dan kualitas hidup lo. Jadi, coba deh mulai sekarang, kurangi yang nggak perlu, pilih yang berkualitas, dan fokus sama hal-hal yang benar-benar penting buat masa depan lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.